Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan Tuhan, sehingga pagi ini kita boleh kembali mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan lewat kebaktian hari ini. Yuk kita mulai kebaktian hari ini dengan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu sampai saat ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk berbakti. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, dengan cara berkonsentrasi mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Pimpin guru-guru kami yang telah mempersiapkan pelayanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengingat kalau Tuhan Yesus itu baik, yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik dengan semangat. Sebagai ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan, yuk kalian siapin persembahan, kita mau berikan pada Tuhan yang terbaik. Sambil kita nyanyikan lagu, Aku bawa, aku berikan persembahanku. Kalian siapin persembahannya, kita akan memberikan pada Tuhan sambil kita nyanyikan lagu ini. Aku bawa, aku berikan
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk kita ulangi lagu ini, lalu kita akan menyerahkan persembahan kita lewat doa kita. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memimpin hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami belajar memberi yang terbaik melalui persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Terimalah ya Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan salah arah. Dengan firman Tuhan, kita dididik, kita ditegur, kita diperingatkan akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yuk, sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk kita nyanyikan lagu ini sambil kita resapi kata-kata dari lagu ini supaya kita benar-benar mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan, kami mengimani kalau firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, Kau pimpin Kak Roni yang akan memberitakan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Kami harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja, ya. Kami harap kalian semua sehat dan bahagia. Ya, apalagi sekarang mau UAS kan? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita nonton video firman Tuhan, ya. Ceritanya apa minggu ini? Ceritanya tentang Raja Hizkia. Nah, apa yang terjadi dengan Raja Hizkia? Nah, jadi waktunya kita nonton sama-sama ya. Siapkan hati kita, siapkan diri kita agar kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Yuk kita nonton sama-sama. Jadi ini adalah gambar kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini tinggal Raja Hizkia dan rakyat Yehuda. Raja Hizkia adalah raja yang baik, raja yang taat akan Tuhan. Raja Hizkia takut sama Tuhan. Jadi Raja Hizkia ini yang dia lakukan adalah membersihkan bait Allah dari barang-barang berhala yang ada dari raja-raja pendahulunya. Ya, jadi dia membersihkan semua berhala itu supaya bait Allah bisa dipakai lagi. Nah, sesudah bait Allahnya bersih, Raja Hizkia mengadakan perayaan Paskah yang pertama sejak zaman Raja Salomo. Jadi sejak Salomo ada 200 tahun rakyat Israel dan rakyat Yehuda itu tidak pernah merayakan Paskah. Nah, ini Raja Hizkia kembali merayakan Paskah yang pertama kali. Nah, Dedek, sementara ada juga orang yang berusaha merencanakan kejahatan terhadap Raja Hizkia dan rakyat Yehuda. Ia adalah Raja Sanherib dari Asyur. Ya, ini adalah kerajaan yang kuat. Tentaranya kuat, kerajaannya luas. Nah, Raja Sanherib ini berusaha menguasai kerajaan Yehuda. Banyak bangsa yang sudah dikalahkan oleh Raja Sanherib, termasuk rakyat Israel. Ya, jadi kerajaan Israel sudah berhasil dikalahkan oleh Sanherib. Nah, suatu hari terdengar kabar kalau Raja Sanherib dengan pasukan yang sangat besar mendekati kota Yerusalem untuk menghancurkan kota Yerusalem. Nah, mendengar ini Raja Hizkia dan rakyatnya sangat terkejut. Lalu mereka bersiap-siap untuk menghadapi Raja Sanherib, termasuk memperkuat tembok kota Yerusalem. Nah, setelah tembok kota Yerusalem selesai diperkuat, tak lama kemudian Raja Sanherib, Raja Asyur itu mengutus beberapa panglimanya bersama satu pasukan tentara yang berjumlah sangat besar. Mereka datang untuk menakut-nakuti rakyat Yerusalem agar mereka mau menyerahkan kota mereka. Jadi, Panglima Raja Asyur ini mendekati tembok kota Yerusalem sedekat mungkin, lalu berseru dengan suara yang keras, dan dia menghina Tuhan Allahnya rakyat Yehuda. Pada waktu Raja Hizkia mendengar teriakan utusan Raja Asyur, Raja Hizkia sangat sedih, dikoyakkannya pakaiannya. Ia lalu pergi ke bait Allah untuk berdoa, berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Raja Hizkia, biar bagaimanapun juga dia khawatir karena menghadapi musuh yang sangat besar. Tapi tak lama kemudian, Nabi Yesaya memberikan jawaban kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya bilang, Tuhan Raja, tidak usah takut karena Tuhan Allah akan menolong rakyat Yehuda. Sementara itu anak-anak, rakyat Yehuda tentu saja merasa sangat khawatir melihat jumlah pasukan Raja Asyur yang mengepung kota Yerusalem. Semakin lama jumlahnya semakin banyak. Beberapa hari kemudian, Raja Sanherib mengirim sepucuk surat kepada Raja Hizkia. Isinya apa? Isinya adalah surat yang menghujat, yang menghina Tuhan Allah. Nah, sekarang Raja Hizkia begitu menerima surat dari Raja Sanherib, Raja Hizkia sudah tidak takut lagi. Ia membawa surat itu masuk ke dalam bait Allah, dan Raja Hizkia membuka surat itu seolah-olah minta kepada Tuhan Allah untuk membacanya. Kemudian Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan. Doanya apa? Kalau kalian mau tahu doanya Raja Hizkia, ada dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19.
Karena Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan Allah, lalu Tuhan menjawab doa Raja Hizkia lewat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bilang kalau Tuhan sudah mendengar doa Raja Hizkia dan Tuhan akan menolong rakyat Yehuda terbebas dari Raja Sanherib dan seluruh tentaranya. Pada malam itu, malaikat maut turun dari surga dan membunuh seluruh tentara Raja Asyur. Pasukan Raja Sanherib dihancurkan oleh hukuman Allah dalam satu malam saja. Akhirnya, Raja Sanherib pulang dengan kekalahan yang besar. Sedangkan rakyat Yehuda tidak berperang sama sekali. Mereka menang perang karena Tuhan Allah yang berperang untuk mereka. Raja Hizkia memerintah selama 29 tahun di negeri Yehuda. Dan waktu ia meninggal, seluruh rakyat Yehuda menangisi kematian raja mereka yang telah mengajari rakyat Yehuda untuk takut dan percaya kepada Tuhan Allah saja. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Roni tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari ada dua, ya. Yaitu yang pertama, kalau kita menghadapi kesulitan atau kesukaran, maka kita boleh mencari Tuhan. Yang kedua, kita yakin kalau Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar kalau kita mencari Tuhan. Ya, tapi tentu saja Tuhan akan menolong kita kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, seperti Raja Hizkia. Oke. Nah, adik-adik, inilah ayat hafalan kita minggu ini. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, dari Hizkia kita belajar bahwa belajar firman Tuhan akan menguatkan dia di saat mengalami kesulitan. Dia mengimani Tuhan sanggup menolongnya kalau dia mau berseru kepada Tuhan. Kita mau berkomitmen belajar seperti Hizkia. Untuk itu, kita nyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidup. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Dengan lagu ini kita diingatkan untuk berkomitmen bahwa firman Tuhan harus ada dalam setiap langkah hidup kita. Caranya, kita harus rajin belajar membuka Alkitab setiap saat. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita harus mau setia belajar Alkitab setiap saat tanpa sungguh-sungguh. Alkitab dapat mengajar kita, dapat menguatkan kita, dapat mendidik kita dalam segala hal. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku,
Tuhan, setelah mendengar firman-Mu hari ini, kami berkomitmen untuk belajar taat. Tolong Tuhan, biarlah Roh Kudus menyadarkan kami apabila kami berbuat dosa. Ajar kami meyakini akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless you. Sampai jumpa minggu depan ya.